Sebelum kita lanjutkan diskusi soal kekerasan antar anak, kita akan beralih dulu ke Tanah Suci. Di sana persiapan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji sudah dilakukan, ribuan tenda disiapkan, dan para jemaah haji akan bermalam selama 2 hari untuk nafar awal dan 3 hari untuk nafar sani. Hamparan tenda di kawasan Mina sedang dikebut persiapannya untuk menjamu para calon jamaah haji dalam menjalankan salah satu rukun haji, yaitu bermalam di Mina. Di maktab untuk haji khusus, inilah gambaran persiapan yang dilakukan. Para jamaah haji khusus atau VIP akan mendapatkan tenda dengan kasur, selimut, dan juga pendingin udara. Tidak hanya tenda, persiapan dapur umum juga hampir rampung dengan persiapan yang matang, maka diharapkan pelaksanaan haji tahun ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jamaah haji dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mbak Anggi, kalau orang dewasa melakukan kejahatan nggak sengaja lalu terjadi kematian, kita kan ini pokoknya dihukum yang berat, ada efek jerak. Anak ini kan pendekatannya beda, dia harus sekali lagi dalam kasus yang terakhir ini si anak pelaku belum tahu temannya meninggal, tapi dia pun kan harus diberitahu bahwa temannya meninggal, harus diberitahu juga bahwa dia nggak boleh begitu karena bisa berdampak fatal. Tapi di sisi lain juga nggak boleh bikin mentalnya jadi down dan nanti merasa terkunci dari lingkungan. Jadi menurut saya penanganannya jauh lebih susah daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa kita bisa yaudah hukum aja, mati-mati lagi deh, kasarnya bisa begitu gitu ya. Gimana menurut Mbak Anggi untuk anak-anak? Ya, jadi untuk anak-anak begini, anak-anak itu kan berada dalam proses perkembangan ya gitu. Jadi dia masih dalam proses pembentukan perilaku. Itulah mengapa anak-anak menjadi lebih kompleks gitu untuk dihadapi daripada orang dewasa. Baik itu dari sisi psikologisnya. Kalau sisi psikologis berarti kita bicara mengenai bagaimana menguatkan self-esteem anak atau menguatkan jati diri anak, identitas anak yang tentu saja non-violence ya. Nanti saya bicara tentang budaya apa yang seharusnya kita tanamkan pada anak-anak. Itu dari dalam diri dia ya. Di situ terkait setting keluarga tentu sangat dominan gitu dalam membentuk perilaku anak ini. Kemudian jangan dilupakan bahwa anak itu kan hidup tidak dalam setting keluarga saja, dia hidup dalam setting sosial. Apalagi di kehidupan modern perkotaan urban seperti ini, anak tidak mungkin lepas dari pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, pengaruh media, pengaruh guru gitu ya dan lain sebagainya. Artinya social setting dan family setting ini harus punya satu budaya yang sama-sama dipegang terhadap anak ini. Karena apa? Dalam kriminologi kita menyebut ini delinkuensi atau anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang dari norma dan aturan yang seharusnya mereka lakukan ya. Dan delinkuensi ini sering terjadi karena anak-anak itu seringkali membentuk subkulturnya sendiri. Subkultur itu adalah kultur-kultur yang sebetulnya devian dari yang norma yang seharusnya dipegang anak begitu. Nah, apabila tidak ada orang dewasa yang bilang ini kultur salah, ya dia akan terus berpandangan bahwa ini kultur benar. Saya kasih contoh ya, mungkin tidak untuk kasus ini ya, karena ini kan anak usia 7 tahun. Sebetulnya anak usia 7 tahun tuh harus lebih di pengawasannya dan pola asuhnya itu harus lebih kuat. Saya bicara masalah remaja, katakanlah 14, 13. Apabila dia merasa mereka udah membentuk klik itu teman, geng ya, sepermainan. Apabila di dalam geng itu sudah ada budaya maco, itu artinya melakukan kekerasan. Ya, kamu bisa dibilang maco kalau kamu udah nonjok teman misalnya ya, dan itu dia lakukan dan tidak ada punishment, maka dia akan mengulangi terus gitu. Dia melihat bahwa oh ini benar dilakukan begitu. Nah, ini keren gitu ya. Ini keren gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita harus sadar, guru harus sadar, pendidik harus sadar, tadi ya pendidik ya, dan masyarakat harus sadar bahwa untuk tiap tahap perkembangan anak itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar pembentukan perilakunya ini bisa nantinya tidak deviasi atau tidak delikuen seperti yang saya bilang tadi ya. Perlu kesadaran semua orang saya rasa. Ini saya ke Bang Aris lagi. Ini kan karena sekali lagi jumlah yang luar biasa dengan itu yang mengadu, bisa aja ada nggak mengadu kan, kekeluargaan baik-baik lalu ditutup-tutupin karena ingin menjaga semua hal, menjaga pihak sekolahnya, menjaga orang tuanya, menjaga kampungnya, apalagi kalau ada kampung adat yang demikian kuat gitu kekerabatannya. Bagi orang tua dan guru kan tadi dijelaskan bahwa harus ada kesesuaian, jangan sampai misalnya begini, hal sederhana lah, bukan soal ejek mengejek. Orang tua mengajarkan harus mudah gitu minta maaf gitu ya sama teman kalau salah. Tapi di sekolah dia melihat bahwa ada anak yang melakukan kesalahan
nggak minta maaf, nggak diapa-apain sama guru. Jadi anak merasa ya udah nggak apa-apa. Di sekolah juga kalau ada yang melakukan hal yang jelek ternyata boleh nggak minta maaf. Kebingungan ini dalam perhatian dari Komnas PA bisa berdampak apa sih sama anak? Ya, tentu berdampak secara psikologis ya. Artinya akan terjadi perubahan perilaku bagi anak itu sendiri gitu. Seperti apa yang terjadi di beberapa kasus seperti itu, anak itu ya tadi ya saya kembali lagi bahwa seringkali anak itu tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kejahatan. Itu yang susah sekali gitu. Dan terapinya, ya, katakanlah dengan pendekatan psikososial terapi itu tidak serta-merta cepat terjadi gitu. Karena harus situasinya harus kita lakukan seperti ini. Bagaimana kita mau menjelaskan kepada anak ini bahwa dia sudah melakukan tindak yang salah sebenarnya. Tapi kita wajib untuk memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Sehingga dia bisa berubah terhadap situasi itu. Nah, disinilah menurut saya pendekatan. Jadi kapan kira-kira waktu yang pas untuk ngejelasin sama pelaku gitu ya bahwa temennya itu udah meninggal menurut Bang Aris? Ya saya kira pelan-pelan harus diberitahu gitu. Harus diberitahu. Mau tidak mau dia harus diberitahu supaya dia tahu betul apa yang sedang terjadi gitu. Kalau tidak, maka kalau tiba-tiba itu diberitahu tidak dengan kesiapan anak itu, dia akan trauma besar gitu loh. Karena ini masih 7 tahun loh gitu loh. Dan saya membayangkan andaikan anak ini kita Pak Audi misalnya orang tua menahan supaya nggak nonton media, tiba-tiba teman nyeletuk gitu. Karena kan anak-anak lain bisa susah kita kontrol gitu ya. Ucapannya tiba-tiba tahu nggak si ini tuh udah meninggal gara-gara kamu itu kan bisa lebih down. Saya nggak tahu Pak Wahyu ini amatan ternyata makin kompleks nih yang mesti diurus sama Kementerian PPPA soal anak. Betul, memang jangan sampai anak tersebut kena stigmatisasi tadi. Nah, inilah saya kira perlu pendampingan ini. Yang pelaku tadi. Dari kementerian udah apa sekarang? Udah melakukan pendampingan apa terhadap si pelaku dan keluarga korban? Kami kerjasama dengan pihak LSM, Mbak. Tidak langsung, kami kan tidak bisa langsung, tapi sudah ada LSM yang siap untuk mendampingi tersebut, misalnya P2P2A kita punya. Nah, itu sudah siap mendampingi, jangan sampai dia nanti, tadi pertama diisolasikan dulu, jangan sampai lihat media dan lain sebagainya. Yang kedua kita dampingi sampai dia nanti betul-betul bisa menerima bahwa ternyata apa yang saya lakukan tadi mengakibatkan fatal tadi ya, jadi di situ. Jadi dan yang paling tepat menyampaikan itu adalah tentunya sebaiknya orang tua. Itu menguatkan orang tuanya pun satu hal tersendiri begitu untuk bisa menyampaikan kepada anak. Ya. Pak Udi, jadi kalau kembali ke kasus hukumnya, tadi kan disinggung bahwa Bang Aris bahwa polisi ya ada pada posisi harus ngikutin aturan perundang-undangan. Sementara bisa juga ada harapan publik yang berbeda dengan itu. Nah, pendekatan yang bijak yang polisi kedepankan apa dalam pendekatan ke depan nih? Karena kan kita pasti pantau terus nih kasus ini. Memang polisi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan satu tindak pidana itu memang ada banyak asas yang harus kita taati. Kemudian bahwa kita adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apa yang dilindungi termasuk juga hak asasi ya. Nah, di dalam kasus ini tentunya kita tidak boleh melupakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu memang secara khusus memberikan perlindungan kepada anak ya. Bahwa anak itu dianggap sebagai hal yang harus sangat dilindungi, baik itu dia sebagai korban maupun dia sebagai pelaku. Nah, penanganan kasus ini kita melibatkan berbagai pihak, termasuk juga psikolog dalam melakukan pendampingan ketika anak ini diperiksa. Nah, tentunya dalam proses penyidikan itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 itu kan ada yang namanya diversi. Ini yang sedang kita arahkan ke sana. Bahwa diversi itu kan intinya adalah pengembalian atau pemulihan. Intinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Yang dilakukan polisi saat ini adalah bagaimana membuat terang peristiwa kematian ini, bagaimana terjadinya kematian. Kemudian penyelesaiannya adalah tentunya sesuai dengan
asas legalitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah diversi. Ya. Baik, kita masih punya satu segmen terakhir yang belum kita bahas dari tadi adalah apa sanksi bagi orang dewasa yang terbukti lalai, tidak mengawasi dengan baik, sehingga menyebabkan ada kekerasan antar anak dan berujung pada tindak yang kita sebut kejahatan dan menimbulkan kematian. Sesaat lagi.